Put your guns down. Zach's gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini, sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film yang seru abis buat kalian tonton pastinya ya. Film ini berjudul Voyagers. Voyagers sendiri merupakan film fiksi ilmiah Amerika tahun 2021 nih, masih baru banget kan. Film ini disutradarai langsung oleh penulisnya sendiri loh, yaitu Neil Burger. Film ini menceritakan tentang misi pemantauan menuju planet baru untuk tempat tinggal manusia yang melibatkan 30 kru anak muda. Mereka harus bisa nih tinggal di dalam pesawat selama 86 tahun. Wah, bisa bayangin dong lamanya gimana. Namun misi mereka ini mendapat kendala saat sifat kemanusiaan mereka ini muncul nih. Kemanusiaan tuh bukan berarti baik terus ya. Penasaran kan sama ceritanya? Langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan pemberitahuan bahwa seiring bumi yang terus memanas, kekeringannya menghancurkan, dan kelaparannya mewabah penduduk, para ilmuwan akhirnya mencari planet baru di mana kehidupan manusia bisa berkembang, dan pada tahun 2063 mereka menemukannya. Adegan pun berlanjut dengan para ilmuwan yang tengah mengadakan rapat nih. Mereka juga mempersiapkan 30 kru untuk misi pemantauan selama 86 tahun. Dimana nih ya 30 kru itu mereka kembang biakan sendiri, maksudnya tuh kayak bayi tabung gitu guys. Katanya sih biar mereka itu terbiasa dengan ruang isolasi agar tidak merindukan bumi. Kejam juga ya, tapi ya perlu pengorbanan sih buat kepentingan bersama. Para ilmuwan itu dipimpin oleh salah satu orang nih bernama Richard. Waktu berlalu sampai hari keberangkatan pun tiba nih, dimana Richard ikut mendampingi 30 kru yang masih anak-anak itu. Mereka pun akhirnya tinggal di sebuah pesawat isolasi nih. Waktu berlalu hingga 10 tahun kemudian, dimana para kru ini sudah tumbuh dewasa guys. Kehidupan mereka pun berjalan begitu monoton dan terlihat membosankan, dan ternyata nih ya mereka benar-benar jauh dari bumi, kayak pesawat mereka tuh melayang-melayang gitu di tengah-tengah ruang angkasa. Sampai suatu hari terdeteksi ada racun di air irigasi nih bagi tanaman mereka yang berasal dari urin mereka. Chris dan Zach pun mencoba mencari tahu nih salah satu zat kimia yang ada di dalam makanan mereka yang tidak ada informasinya di komputer nih. Ternyata zat itu berasal dari minuman biru yang mereka konsumsi nih, yang mengakibatkan mereka tidak akan merasakan hasrat dan jadi penurut gitu guys. Chris dan Zach pun mulai memberitahu teman-temannya satu persatu nih. Chris juga menemukan ruangan tersembunyi di Pod 23. Zach dan Chris pun mulai melakukan sesuatu yang membuat hasrat mereka timbul nih. Ya entah itu bermain-main atau berkejar-kejaran, tapi bagi mereka yang lain nih ya, itu adalah hal yang aneh. Suatu ketika beberapa di antara mereka nih mulai penasaran dengan suara di luar pesawat yang selalu membuat mereka merasa ketakutan. Mereka juga terus mencoba mencari tahu apa itu sebenarnya, dan di sisi lain nih ya, Zach ini suka sama si Sheila nih. Zach pun kemudian mulai mencoba menyentuh tubuh Sheila nih, namun dicegah oleh si Richard. Zach pun kemudian lari. Richard juga akhirnya mengetahui nih kalau si Zach sudah tidak pernah meminum cairan biru itu lagi. Setelah itu Richard pun pergi keluar untuk memperbaiki kerusakan pesawat bersama Chris. Namun tiba-tiba nih ya terjadi sesuatu yang mengejutkan, di mana ada sesuatu yang tiba-tiba membuat Richard tuh kayak tersengat gitu. Sheila dan tim medisnya pun mencoba menyelamatkan Richard nih, namun tidak berhasil. Richard pun dinyatakan meninggal nih, dan salah satu teman mereka bernama Edward menjelaskan kalau dia itu melihat ada satu kekuatan yang menyerang Richard, namun entah apa itu. Karena Richard meninggal nih ya, mereka harus memilih kepala petugas baru yang jatuh pada Chris, namun si Zach ini seperti tidak menyukainya. Setelah itu Chris dan Sheila pun melihat video rekaman Richard yang menyatakan bahwa dia harus melindungi mereka. Sheila pun kemudian bertanya nih sama Chris, melindungi dari apa? Hari-hari pun terus berlanjut nih. Setelah meninggalnya Richard, mereka tak lagi meminum cairan biru, dan itu membuat mereka mempunyai hasrat untuk saling menyentuh. Hidup mereka semakin tidak terkendali nih. Mereka pun jadi tidak menurut pada aturan dan melalaikan tugas mereka masing-masing, terutama si Zach. Sheila pun mulai menyadari hal itu nih, dan di sisi lain ya, si Chris ini mencoba untuk melindungi Sheila dari Zach. Loh, emang kenapa kak? Karena si Zach ini tuh kayak nafsu banget kalau lihat si Sheila itu. Namun Sheila justru menyalahkan Chris juga nih, karena dia tidak bisa memimpin saat semuanya sudah tidak terkendali. Zach dan Chris pun
pun lama-kelamaan mulai berselisih pendapat nih. Sampai akhirnya nih ya, sesuatu hal yang ditakutkan pun terjadi. Beberapa dari mereka mulai bertikai bahkan melakukan kekerasan. Bahkan nih ya, saat rapat pun si Zack ini mencoba menentang pendapat Chris dan akhirnya kepemimpinan pun pecah menjadi dua. Setelah itu, Chris dan teman-temannya mencoba untuk mengecek rumor keberadaan alien di pesawat mereka nih. Di sisi lain, Chris juga menemukan drive pengawasan dan mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi di saat Richard meninggal. Tak berapa lama, dua teman Chris ini melaporkan bahwa Zack dan Kai melihat alien di ruang unit pengawasan. Namun mereka curiga nih, si Zack sengaja menyebarkan rumor kebohongan tentang alien itu. Dan tahu nggak guys, saat mereka melihat rekaman itu, mereka menyadari bahwa Zack dan Kai yang telah membunuh si Richard. Jadi Zack dan Kai itu membiarkan tegangan listrik pada saat memperbaiki pesawat itu tinggi. Akhirnya si Richard ini kesetrum dan meninggal. Singkat cerita, Zack dan Kai mengundang semua kru untuk perayaan makan nih. Saat berada di ruang makan, Chris memutar rekaman pembunuhan Richard. Namun si Zack ini malah mencoba untuk membela dirinya nih. Zack pun mengadu domba teman-temannya. Teman-temannya pun akhirnya saling bunuh karena merasa curiga satu sama lain nih. Karena pengaruh Zack ya tentunya. Chris dan 4 orang lainnya yang berpihak padanya mencoba melawan Zack nih. Sumpah gue aja pengen banget nonjok tuh muka si Zack. Kok ada orang kayak gitu? Sebenarnya ya guys, mengapa si Zack bisa kayak gini tuh berawal dari rasa cemburu doang. Next, Chris pun mencoba mencari senjata untuk melawan Zack nih. Namun sayangnya, dua dari kubu Zack mendengar pergerakan Chris. Mereka pun kemudian memanggil Zack. Dan akhirnya yang menemukan senjata itu justru malah Zack dan kubunya. Dan dua dari kubu Chris malah berkhianat dan memilih bergabung dengan Zack. Zack pun memulai penyerangan dan menangkap Chris nih. Sela mencoba meyakinkan Zack bahwa dia ingin bergabung dengannya. Karena si Sela ini pengen nyelamatin si Chris doang. Jadi ini cuma tipu muslihat ya guys. Namun si Zack ini sudah tidak menginginkan si Sela lagi nih. Dan Bobby, salah satu teman Sela dan Chris, mencoba untuk menasehati mereka. Namun si Kai malah menembaknya nih. Chris dan Sela pun lari nih. Zack dan lainnya memburunya. Sumpah negangin banget, gue nggak bisa bayangin kalau gue di posisinya si Chris sama si Sela ini gimana. Bayangin aja dua orang lawan berapa orang coba. Namun untungnya si Sela dan Chris ini berhasil kabur dan berhasil merebut senjata dari Kai. Yang gue heran banget nih ya sama si Zack. Nih si Zack ini nggak mikir apa dengan dia menembaki pesawat justru akan membahayakan semua orang. Ih bodoh banget si Zack hanya karena kekuasaan semata. Dan next, Chris dan Sela pun segera memakai baju astronot nih dan mereka menjebak Zack dengan membuka pintu pesawat dan menyedot Zack. Namun Zack mencoba bertahan. Chris pun kemudian terlempar, namun si Zack ini berhasil ditendang keluar oleh Sela. Sela pun kemudian mencoba mencari keberadaan Chris nih dan untungnya guys si Chris ini selamat. Mereka pun kembali ke pesawat. Semua kru akhirnya kembali hidup teratur dengan kepemimpinan Sela nih dan semua kru kembali bekerja sesuai bidang mereka masing-masing. Dan seiring berjalannya waktu nih ya, Sela pun hamil anak Chris kemudian melahirkan dan di pesawat itu pun kini tumbuh kehidupan di mana generasi baru telah muncul. Sampai akhirnya 86 tahun kemudian pesawat mereka menemukan planet baru untuk tinggal dan film pun berakhir. Jadi guys, dalam film ini tuh kita tuh kayak diajarkan tentang sebuah pilihannya. Kita bakal percaya akal atau percaya sama nafsu nih. Dan manusia bisa jadi sangat mengerikan ketika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi saat lo masih punya hati, jangan terlalu sering gunain logika ya. Karena terkadang dalam hidup, perasaan dan berperasaan itu juga penting. So, tetaplah berpikir dingin di saat lainnya memanas ya. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru, kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye-bye, see you next time.